Video kali ini Mimin akan membahas materi tentang kinematika gerak lurus, yang mana yang pasti materinya itu sudah Mimin post di Instagram. Langsung aja kita mulai ke kinematika gerak lurus. Gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Oke, ini seperti biasa ya, kalian pasti tahu. Nah, gerak lurus itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di dalam gerak lurus berubah beraturan ini ada beberapa variabel yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah posisi atau kedudukan, adalah keadaan benda terhadap titik acuan, misalnya koordinat kartesius atau arah mata angin. Jadi posisi itu biasanya itu disebutkan dengan bisa dalam koordinat ataupun dalam arah mata angin ya. Nah, di dalam ini juga ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau di waktu kalian SMP, pastikan kalian menuliskan rumus yang S sama dengan V dikali T, dengan S adalah jarak atau perpindahan. Tapi di dalam kelas 10 ini, karena kalian telah belajar tentang vektor, maka kalian akan diperkenalkan dengan variabel baru, yaitu jarak dan perpindahan, di mana jarak ini adalah besaran skalar dan perpindahan ini adalah besaran vektor. Masih ingat ya, kalau besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor memiliki nilai dan arah. Sehingga jarak itu yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sedangkan perpindahan adalah panjang perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Ingat ya, kalau tadi jarak panjang lintasan, kalau perpindahan adalah panjang perubahan posisi. Nah, di sini Mimin telah dituliskan gambar ini. Jadi sini cerita itu ada seorang lah, bisa dikatakan bergerak dari A ke B, ke C, kemudian ke D. Maka kita dapat simpulkan bahwa jaraknya itu adalah lintasan di mana orang itu menempuh gitu loh. Jadi lintasan yang ditempuh oleh benda itu, oleh orang itu, berarti kan 2, 3. Maka dijumlahkan adalah 7 km. Nah, inilah yang disebut sebagai jarak. Tetapi berbeda dengan yang namanya perpindahan, di mana kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Berarti kan posisi bendanya dari A ke D. Berarti kita bisa tarik garis. Berarti jarak itu perpindahannya itu 4 km. Jadi kalau ditanya perpindahannya, maka jarak besar itu 4 km ke arah timur, karena dari A ke D yaitu ke arah timur. Jadi dari jarak dan perpindahan ini dapat kita simpulkan kalau jarak itu hanya mengandung nilai, yaitu sesuai dengan yang skalar ini. Oke. Sedangkan vektor yaitu perpindahan memiliki nilai dan arah. Oke, jadi kalau ditanya tentang jarak atau perpindahan, kalian harus bisa membedakannya. Masuk ke latihan soal. Ini cukup simpel, kita langsung kerjakan aja. Seorang anak berjalan lurus ke barat, kemudian belok ke selatan. Berjalan lurus ke barat 10 meter, kemudian ke selatan 12 meter. Dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Ingat, perpindahan berarti dari titik awal ke titik akhir. Berarti langsung kita tarik garis ke sini. Set. Oke, kalau jarak berarti 10 tambah 12 tambah 15. Tapi kalau perpindahan berarti kita hitung pakai Pitagoras biasa. Kalau ini kita tarik garis lurus, ini 12, di sini 10, maka di sini 5 ya. 5 sama 12 itu Pitagorasnya 13. Maka jawabannya itu ada 13 meter. Arahnya, kalian masih ingat ya, kalau arah mata angin utara, selatan, timur, barat. Sini ada timur laut, sini ada tenggara. Berarti tenggara itu arahnya itu ke, ya udah, ini maksudnya posisinya itu berpindah dari sini ke sini, berarti ke tenggara. Maka jawabannya itu yang C. Kayak gitu aja. Oke. Kalau ditanya jarak, berarti jawabannya itu 37 tanpa adanya arah. Lanjut masuk ke GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, yaitu kecepatannya tetap dan percepatannya tetap. Bisa dibilang kayak seperti kereta yang sedang bergerak di lintasan lurus tapi tanpa mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, itu dinamakan sebagai gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini ada grafiknya. Grafiknya itu digambarkan seperti ini. Jadi luas lintasannya ini, luas daerahnya itu disebut sebagai jarak. Oke, sehingga kita dapat tuliskan sebagai S sama dengan V kali T. Ini kalian di SMP udah bisa. Tapi mungkin bagi
kalian yang masih SMP mungkin ini ada sesuatu yang baru, tapi ini cukup simpel kok. Nah, di dalam gerak lurus ini ada lagi kan yang namanya gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Ingat, percepatannya tetap. Otomatis V-nya itu berubah. Jadi kalau di GLB dia sepanjang waktu dia V-nya itu tetap segitu gitu terus. Jadi misalnya 3 meter per second. Berarti baik di T-nya 1 second, T-nya itu 2 second, dia tetap 3 meter per second terus. Berbeda dengan GLBB. Kita lihat dari grafiknya. Kalau GLBB semakin bertambahnya T, dia V-nya itu semakin meningkat. Itu kalau percepatannya itu dipercepat. Positif. Ingat kan kalau percepatan itu besaran vektor ya, makanya ada positif atau negatif. Sedangkan ketika diperlambat, yaitu A-nya negatif, dia semakin lama kecepatannya itu semakin berkurang. Oke, sehingga dituliskan tiga rumus ini yang paling dominan sering banget dikeluarkan. Oke, nah ini harus kalian hafal. Oke, nah di sini, ini sebenarnya salah nih, harusnya 2AS ya. Jadi positif ini juga AT nih. Di sini AT kuadrat. Oke, nanti Mimin ganti deh di postingannya itu. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang di postingan dan yang di video, karena ini videonya itu dibuat sebelum postingannya itu dibenerin. Oke. Jadi ketika positif itu ketika dipercepat dan negatif ketika diperlambat. Oke. Nah, ini ada contoh soal yang pernah Mimin buat di tahun lalu. Jadi ceritanya ada dua buah benda A dan B bergerak dari titik dan arah yang sama. Benda A berkecepatan 8 meter per second berada di depan B. Oke, ini gambarnya gini, ada di depan B. Setelah 4 second, benda B menyusul dengan kecepatan 10 meter per second. Benda B akan tepat menyusul A setelah menempuh jarak. Nah, jadi gini, kita ilustrasikan seperti gambar yang di samping sini. Jadi kan A-nya itu ada di depan B. Setelah 4 second, berarti kan selisihnya itu 4 second. Dan di suatu ketika benda A sama benda B-nya itu nempel atau bertemu atau saling menyusul. Berarti kita bisa tuliskan jarak dari sini ke sini itu kan SA ya. Bisa dibilang awal, SA awal. Jadi keadaan setelah 4 second itu. Sedangkan dari sini ke sini itu disebut SA2. Artinya ketika dia nggak diketahui tuh setelah 4 secondnya itu. Nah, jarak dari B ke titik temunya itu disebut SB ini. Oke. Atau enggak SA1 juga nggak apa-apa. Jadi keadaan awalnya itu. Ya udah, berarti SA-nya itu total dari SA1 ditambah SA2 kan. Ya dia didapatkan SA1 tambah SA2, berarti SA-nya itu rumus ini. Kan S itu kan rumusnya FA kali T ya. Ya udah, sehingga dapat dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kalau ini persamaan untuk yang benda A, ini persamaan untuk benda B. Karena kan jarak awalnya sama. Karena jarak yang ditempuhnya itu sama, ya udah berarti SA sama dengan SB. Masukin tadi SA-nya itu sekian, SB-nya sekian. Masukin angka T1-nya itu 4 second, VA-nya itu 8. Sedangkan VB-nya 10. T-nya itulah yang kita cari. Yaudah, sehingga didapatkan T-nya itu 16 second. Sehingga kalau ditanya berapakah jarak yang ditempuh benda B ketika menyusul benda A, maka jawabannya ada 160 meter. Lanjut. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak 10 second, mesinnya dimatikan. Oke, sebelum ini kita terus diketahuinya dulu ya. Jadi mula-mula mobilnya itu diam, maka V-nya itu 0. Oke. Sehingga bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Bergerak selama 10 second. Mesinnya dimatikan. Oke, jadi ini kan, jadi kasus ini adalah sebelum mesinnya dimatikan. Berarti kita hitung dulu. Karena yang ditanyanya itu jarak, berarti kan kita harus tahu berapa sih kecepatan ketika mesinnya itu dimatiin. Nah, berarti kita masukkan rumus V0 plus AT. Karena di percepatan makanya positif ya. Maka VT-nya itu dapatkan 20 meter per second. Jadi setelah kecepatannya itu 20 meter per second, baru tuh mesinnya dimatikan. Oke, ilustrasinya ngerti ya.
Setelah dimatikan, otomatis kan ketika mesin dimatikan sampai berhenti. Kalau sampai berhenti berarti VT-nya itu 0. Oke. Ya udah, kita masukin perlambatan yang diperlukan mobil itu. Berapa sih perlambatannya? Karena di soal itu udah ditulis berhenti setelah 10 second. Ngerti kan maksudnya? Jadi ketika direm atau mesinnya dimatikan, ternyata dia berhenti ketika T-nya itu 10. Berarti kita harus cari perlambatannya itu berapa. Setelah dihitung, perlambatannya minus 2 meter per second kuadrat. Oke, baru deh kita masukin S-nya. Kalau S itu kan tadi rumusnya gini kan, setengah AT kuadrat. Ini ada nih, yang ini. Berarti masukin aja V0 nya itu adalah keadaan bukan pas diamnya ya, tapi keadaan di mana mesinnya itu direm, yaitu 20 meter per second dikali 10. Udah, A-nya itu perlambatannya minus karena diperlambat makanya negatifnya, makanya dapatkan 100 meter. Bisa, oke?